Oke, saya mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya kemarin UTS-nya? Kira-kira hasilnya? Alhamdulillah ya. Harus optimis. Ya, harus optimis ya. Dan alhamdulillah juga belum saya periksa. Jadi nggak tahu ya. Nanti aja lah ya kalau ada waktu kosong baru diperiksa. Oke, hari ini yang kita bahas adalah tentang back-end interface design. Jadi kita bahas dulu tentang dari sisi tampilan dari sisi adminnya. Saya sudah kasih kemarin linknya, harapannya sih sudah di-download ya, dan sudah diekstrak, sudah diubah nama foldernya. Jadi kita bisa cepat kerjanya. Ya, jadi selalu kalau mau bikin aplikasi itu harusnya nih, idealnya adalah bagian adminnya dulu. Ya, tapi nanti dalam prakteknya yang paling mudah itu adalah biasanya front end dulu, karena itulah yang dilihat orang kan gitu ya. Nah, kalau kita enggak, kita dari sisi adminnya dulu. Nanti dalam prakteknya ketika membuat TA, ya kalau saya menyarankan yang idealnya memang admin dulu, tapi biasanya kita pengen tahu hasil akhirnya yang dilihat orang tuh seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi itu nanti pilihan aja ketika ngoding, mau yang mana dulu terserah ya. Kalau saya lebih suka database diisi dulu, bisa ditampilkan dulu. Nah, sudah ada datanya. Tapi ada juga orang yang membuat aplikasinya dulu, baru ngisi data. Jadi data kosong sama sekali, baru diisi gitu ya. Nah, itu relatif aja, tergantung dari masing-masing orang seperti apa. Yang kita bahas hari ini adalah sambungan yang sebelumnya, yaitu view seminar, walaupun kemarin sudah ada yang share ya di grup. Kemudian template dari backend kita untuk admin, lalu memotong template. Jadi template itu dipotong-potong dan nanti konsep halamannya seperti apa ya. Kenapa harus dipotong? Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah baris kode. Jadi ada yang dipakai bersama-sama ya. Dan kita sebetulnya sudah menerapkan itu. Nah, ini konsep relasi antar tabel kemarin untuk view seminar. Sebetulnya semua ini jadi satu ya. Tapi kemarin kita sudah buatkan satu buah view, yaitu view mahasiswa. Mahasiswa itu adalah gabungan dari tabel mahasiswa dan tabel prodi. Nah, untuk view seminar itu gabungan dari semua tabel. Ya, kalau digambarkan seperti itu gambarnya. Dan diminta untuk membuat view seminar kemarin dengan field seperti itu. Kemarin seingat saya itu ada ketinggalan ini, tanggal. Yang di slide yang sebelumnya itu ya. Setelah saya cek, wah ini kok nggak ada tanggalnya. Nah, di slide ini saya masukkan kembali, di sini ada tanggalnya. Tapi ini nggak usah dipraktekkan lagi. Kemarin saya minta juga di-download file SQL. Ya, di situ view seminarnya sudah jadi. Jadi kalau tinggal ngedam aja, mengimport saja, itu sudah jadi. View mahasiswa dan view seminarnya sudah ada. Ya. Tapi kalau mau lihat codingnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya, kita sambil belajar mengulang database ya. Nih di sini ya. Kenapa di sini ada as gitu ya? Nih ada as. Nih ya. Jadi di dosen itu ada tiga dosen, itu semuanya ada aliasnya di sini menggunakan as. Ya, karena kalau tidak dialiaskan, misalnya seperti ini, awal nih ya, S titik, S ini maksudnya tabel seminar. Dialiaskan dengan huruf S gitu ya. ID seminar, itu nanti hasilnya adalah kolomnya ID seminar, langsung seperti itu. Nah, kalau dia menggunakan nick dosen 1, tanpa dialiaskan, maka nanti hasilnya nick dosen 1 gitu ya. Tapi yang di bawahnya sini nanti nama dosen akan nama dosen juga, akan terjadi double, duplicate gitu ya, duplicate field name, maka itu tidak boleh terjadi.
supaya dia tidak terjadi error seperti itu, maka ditambahkan dengan ada aliasnya ya. Kalau nick ini nggak masalah, karena nicknya kan beda tuh di dalam tabel seminar. Nick dosen 1, nick dosen 2, nick dosen 3, itu nggak masalah. Tapi nama, gelar, sama fieldnya dibaca dari tabel dosen. Maka perlu dialiaskan dengan nama dosen 1, gelar dosen 1. Itu kenapa menggunakan alias ya. Nah, selanjutnya sampai ke bawah sini. Di sini ada dibaca dari mana? Dari tabel seminar dialiaskan dengan S gitu ya. Kalau mau langsung ya terserah aja. Tapi kebanyakan yang diketik. Saya nggak tahu ya, kalian ada yang nyoba nyari nggak aplikasi yang bisa di drag and drop untuk bikin view, ada nggak? Ada nyari nggak? Sebenarnya ada. Ya, cuman kalau dikasih tahu keenakan, ya udahlah suruh ketik aja. Ya, cari aja nanti ada. Tabelnya ini tarik, fieldnya ditarik dari tabel mana? Tabel ini, tabel ini, tabel ini. Bisa. Nanti di generate hasilnya ya seperti ini kurang lebih. Ada ya? Atau ditanya di ini aja gue bisa kan? Ada yang nyoba belum? Ditanya di ini apa? Chat GPT. Ya. Semua soal, hampir semua soal dia bisa jawab ya. Tapi tetap ada caranya supaya dia nggak bisa dijawab. Ya. Oke, dan seterusnya seperti ini. Di join, seminar di join dengan mahasiswa. Apa yang jadi rujukan, menjadi kunci untuk joinnya apa? Yaitu NIM yang ada di tabel seminar dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa gitu. Jadi dengan mahasiswa sudah join, terus di join lagi gitu. Dengan apa? Dengan prodi, di mana di tabel mahasiswa itu kode prodinya harus sama dengan yang ada di tabel prodi dan seterusnya seperti itu ya. Beres. Nah ini nggak usah terlalu pusing ya. Pusingnya yang ini nih di mata kuliah basis data. Basis data sudah selesai kan? Belum? Masih jalan? Hah? Semester 3. Ada nggak ini? Bikin view gitu? Nggak apa nih beda jawaban. Materinya ada. Dulu, basis data ini mata kuliahnya teori apa praktek? Ada teori, ada praktek. Di teorinya ada, di prakteknya nggak ada. Gimana sih? Sama nih kasusnya nih, di TI juga gitu saya. Nah ini saya ngajarin lagi kelasnya sih itu. Iya. Hari itu juga, semester itu belajar database, semester itu juga ada pemrograman yang pakai database. Lihat database-nya belum selesai. Ya sudahlah. Terus saja ya, nggak ada pertanyaan ya. Sebentar aja nih. Ya, ntar lagi selesai nih. Oke, ini slide yang saya bagikan kemarin. Harapan saya sudah diganti, sudah diekstrak, sudah diganti nama foldernya menjadi Sainit Seminar. Jadi supaya kita sama jalannya nih. Saya cek dulu punya saya ya. Kayaknya belum. Nah, masih modif logic ya. Oke, saya rubah dulu. Sainit Seminar. Oke. Kita lihat di dalamnya ya. Di dalamnya ada satu buah folder, aset. Kemudian, warnanya. Ada dua buah file, yaitu file admin HTML dan sign in HTML. Oke ya. Nah ini silakan dirubah dulu namanya, diganti nama. Ubah nama filenya dan formatnya sekalian ya. Jadi yang sign in HTML itu menjadi index PHP. Jadi pada saat folder ini diakses, langsung kebuka halaman login. Jadi kalau kita lihat dulu di sini ya, saya refresh dulu. Oke, ini ada Sainit Seminar. Kalau diklik, munculnya kan seperti ini. Ada folder aset, ada file admin, ada sign in. Nah, kalau ini diganti, index.php, nanti pada saat kita mengakses foldernya, langsung kebuka halaman login. Maunya seperti itu.
sampai seperti ini ya. Nah, ini sudah yang modif itu sudah sedemikian rupa saya kurangi filenya, yang kita perlukan aja yang kita masukkan di situ. Nah, caranya gimana nih? Ngubah sign in HTML, terus mengubah file admin HTML ini menjadi dashboard PHP. Ya, caranya kalau di punya saya, karena laptop saya ini saya izinkan untuk menampilkan extensionnya, bisa langsung dirubah di sini. Ini semuanya bisa langsung dirubah sama extensionnya. Mungkin di kalian itu hanya tulisannya sampai sign in aja, HTML-nya nggak ada ya. Nah, kalau seperti itu silakan dibuka aja pakai kode editor. Dibuka. Kalau saya pakai Notepad++ ya. Nah, kalau sudah kebuka seperti ini ada sign in HTML yang sudah kebuka. Ini diklik kanan aja di atas ini ya. Klik kanan, kemudian di rename. Nah, nge-rename-nya langsung nih, karena ini sama titik HTML, jadi langsung ketik ini, index.php, langsung seperti itu. Oke ya, di save. Nah, dia sudah formatnya PHP, kalau kita lihat di sini, ini sudah jadi PHP. Ini tergantung laptopnya ya, kalau laptopnya menampilkan bisa langsung dirubah di Explorer, tapi kalau enggak, mau nggak mau caranya seperti ini. Yang kedua, admin HTML, diklik kanan, di rename, ganti jadi dashboard.php. Udah belum? Ini ada dua nih, index sama dashboard. Oke, tampilannya kalau saya refresh yang tadi halaman login itu nggak bisa dia not found. Kenapa? Karena sign in HTML itu sudah tidak ada. Ya, jadi saya back aja. Kembali ke folder sini, kemudian saya refresh, dia akan langsung ke halaman login. Yang mana? Yang kedua? Yang pertama index PHP. Sudah. Jadi kalau foldernya diakses, langsung kebuka halaman login. Loginnya kita abaikan dulu, nanti aja urusannya. Yang penting itu bisa nginput data, bisa nampilkan data, urusan login belakangan. Kemudian ada perintah ketiga nih, edit link pada file index PHP mengarah ke dashboard PHP. Jadi kalau dilihat di sini, di halaman indeks PHP itu ada sebuah link gambar intinya ini ya. Nanti kita nggak pakai login dulu, jadi klik di sini gambar logic ini. Kalau diklik ini nanti mengarahnya ke dashboard. Ya, itu ada di sini. Nah, perhatikan, lihat yang di sini. Iya, yang ini. Ketemu apa enggak? Baris 35. Baris 35 itu yang wrap-nya diganti menjadi begini, dashboard.php. Jadi kalau nanti logo itu diklik, dia langsung buka halaman dashboard.
Barisnya aja dilihat ya. Baris 35. Oke, jadi seperti ini halaman indeks ya. Jadi kalau foldernya diakses, sekali lagi file indeks itu yang pertama kali diakses. Nah, kemudian kalau diklik gambar ini, akan membuka halaman seperti ini. Halaman dashboard tadi. Udah sampai sini? Cek dulu ya. Ini menunya segala macam tuh sudah saya desainkan seperti itu supaya kita nggak terlalu banyak ininya nanti ya. Nggak terlalu banyak yang diutak-atik.
Oke, jadi ini tampilannya seperti ini ya, lebih kurang untuk dashboardnya. Nah, semua ini belum ada linknya. Jadi dashboard misalnya, dashboard ini kalau diklik harusnya nampilkan yang ini lagi. Ya, terus program studi nanti menampilkan halaman prodi. Nah, itu yang mau kita buat pada pertemuan ini ya. Jadi kita memotong file sekaligus menyiapkan yang ada ini. Ini sampai ke bawah sini, manajemen akun. Ini banyak ya, lagi ke bawahnya. Ya, jadi untuk link dari indeks ke dashboardnya sudah. Jadi ketika logonya diklik, dia langsung masuk ke halaman dashboard ya. Nah, aksesnya tadi ketika diklik langsung menampilkan halaman dashboard ya. Nah, kemudian masuk ke bagian mutilasi. Tapi ini bukan kriminal ya. Karena kita mutilasinya juga tidak akan berdarah ini ya. Yang kita mutilasi adalah file ya. Nah, sini saya membaginya menjadi 4. Jadi halaman dashboard ini tadi dibagi jadi 4. Yang pertama yang warna kuning ini atau orange ini bagian header. Header ini nggak kelihatan yang di sini. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah menu atas dan kiri. Jadi atas ini sama yang bagian kiri ini jadi satu nanti filenya, jadi terpisah. Lalu yang bagian tengah ini sebagai konten, jadi satu file juga. Dan yang terakhir nanti di bagian bawah itu ada footer, jadi satu file juga. Jadi totalnya nanti di sini, ya ini nanti akan menjadi 5 file. Karena ada pecahan lagi dari dashboard ini 3. Ya, ini pecah nih, ada 3 lagi. Jadi halamannya nanti namanya header, kemudian menu, lalu konten atau dashboard itu sendiri, dan footer gitu ya. Nah, konsep halamannya seperti ini. Jadi halaman konten nanti, apapun halamannya, jadi kalau kita lihat di dalam desain seperti ini, ada prodi, ada waktu, tempat, dosen, dan seterusnya. Ini semuanya adalah konten sebutannya. Ya, profil misalnya, profil dari pengguna. Kalau diklik, itu menampilkan konten dari profilnya. Nah, semua itu nanti akan memanggil. Pertama memanggil header, yang kedua memanggil menu, lalu di bawah dari konten itu akan dipanggil footer PHP. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu bikin banyak untuk bagian header, menu, dan footernya. Cukup satu aja, sisanya yang lain nanti manggil sendiri. Manggil gitu aja. Dan urutan pemanggilannya tidak boleh salah. Jadi kalau dipanggil menu dulu daripada headernya, tampilannya dijamin kacau. Karena di bagian header inilah yang memanggil CSS untuk mempercantik tampilannya. Ya. Pokoknya bagian bedak makeup ada di atas sini semua. Ya, kemudian menu ini nanti untuk menampilkan navigasi. Ya, kalau diputar-putar posisinya nanti tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pemanggilannya menggunakan salah satu dari 4 ini. Boleh ya. Bisa pakai include once, pakai require atau require once. Boleh. Terus yang mana yang lebih baik dipakai, Pak? Salah satu pokoknya. Ya. Saya lebih suka menggunakan yang ada once-nya. Karena apa? Karena pernah terjadi di kasusnya saya manggil 2 kali. Ya, tanpa once. Itu akhirnya malah terjadi error. Kenapa? Karena ada yang dipanggil 2 kali. Misalnya ada kelas dipanggil 2 kali. Ya, karena namanya sama muncul error. Nah, saya lebih suka menggunakan yang ada once-nya, entah itu include once atau require once. Jadi kalau dipanggil 2 buah file yang sama, maka yang dieksekusi hanya yang pertama di atas saja, yang keduanya enggak. Gitu ya. Ini konsepnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya.
Nah, kemudian penamaan filenya nanti. Ya, kita kembali ke sini nanti. Setiap menu itu, walaupun ini nggak baku ya, misalnya waktu atau dosen aja lah ya yang bisa ditambah, karena yang lain kan ada beberapa yang sifatnya pasif. Dosen misalnya, atau mahasiswa. Nama file awalnya adalah mahasiswa PHP. Mahasiswa titik PHP. Kemudian nanti untuk menampilkan form pendaftaran atau form untuk menambah data mahasiswa, itu kita kasih nama seperti ini formatnya, mahasiswa underscore add. Ya. Lalu untuk proses menyimpannya menggunakan mahasiswa underscore save PHP belakangnya gitu. Begitu juga dengan edit, update, sampai delete. Kenapa seperti itu? Supaya nanti mudah ketika kita akan mengelola file. Bisa juga dengan nama lain, misalnya mahasiswa, habis itu tambah mahasiswa, simpan mahasiswa. Dengan cara seperti itu juga bisa. Tapi kalau kita lihat nanti di Explorer, Explorer itu akan mengurutkan berdasarkan abjad. Ya. Jadi kalau kita pakai tambah mahasiswa, semuanya akan ngumpul di huruf T depannya. Jadi tambah dosen, tambah mahasiswa, tambah seminar, itu semua. Jadi kita agak susah tuh nyari. Nah, caranya gimana? Caranya kita format dengan nama dari objeknya dulu. Misalnya mahasiswa, baru di belakangnya mahasiswa tambah, mahasiswa simpan, mahasiswa edit, mahasiswa update, mahasiswa delete. Seperti itu. Supaya apa? Supaya pada saat dilihat di dalam Explorer-nya ngurut semua, mahasiswa tuh ngumpul semuanya mahasiswa. Nah, itu penting ya. Di dalam kompetensi juga sama, itu termasuk bagian dari pengelolaan sumber daya. Jadi kalau bikin nama boleh ngasal dan kita tahu fungsinya boleh, tapi itu tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Gitu ya. Sekarang memutilasi file. Ini file yang mau kita hasilkan hari ini, selain header, footer, dan menu, adalah ini juga. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 file jadinya. 10, 11 dengan dashboard. 12 dengan index. Jadi yang hari ini kita punya jumlah file ada 2, ini bertambah 9. Bertambah 9. Oke ya? Mau oke, mau enggak, pokoknya gas saja. Silakan dibuka menggunakan editor kesayangannya, file dashboard. Nih, yang indeks tutup aja, dashboard sekarang. Kita main di sini. Oke, ini kita edit dulu ya. Di sini saya nggak rubah yang pertama, di sini ada HTML language, maksudnya bahasa, silakan dirubah dulu ke ID bahasa Indonesia. Jadi kita itu sudah ngasih tahu engine dari browser bahwa kita websitenya itu bahasanya bahasa Indonesia. Itu ya. Jadi pakai ID. Kemudian ada di situ dir, maksudnya direction, direct, arahnya teks itu dari mana? L to R, left to right. Kalau nanti teksnya berbahasa Arab, RTL gitu ya. Itu boleh dihapus, nggak apa-apa. Nanti dia akan didefinisikan sebagai tetap LTR. Defaultnya seperti itu. Oke. Oke, kalau diperhatikan seperti ini ya. Di sini nih ada yang namanya kode untuk file SVG. Seperti ini SVG. Ini menampilkan icon tapi tanpa file gambar. Jadi pakai kode gitu aja bisa menampilkan gambar ya. Contohnya seperti ini, icon ini. Nah, ini sudah saya pilihkan. Nanti caranya gimana buat misalnya menampilkan gambar apa gitu ya, icon apa, silakan dilihat di sini. Ini ada linknya. Ini linknya aktif.
Download di tempat lain, download di sini untuk desain yang lain juga banyak. Silahkan dilihat aja. Saya pilihkan yang ini yang menurut saya agak lebih mudah lah, ya. Nah seperti ini ya. Ini jangan diubah-ubah ini. Kalau diubah nanti nggak tampil ya. Satu huruf aja dirubah. Berubah. Oke, file dashboard ya. Saya cek dulu. Oke, yang akan kita potong pertama bagian header, kemudian bagian ini ya. Ini yang atas ini sampai ke kiri ini, semuanya digabung jadi satu nih. Ya. Ini perlu diperhatikan dan harus sama-sama nih. Kalau enggak nanti kacau semuanya. Saya ambil seperti ini ya. Coba silakan diblok dulu. Dari baris yang pertama sampai baris ke-26. Ini harus sama-sama nih, karena kalau sudah di-cut nanti puyeng. Baris 1 sampai baris 26. 26-nya keblok ya. Jadi loader N-nya itu. Loader itu tahu ya, yang gambar otak. Ada itunya tadi itu. Ya, itu bisa diganti. Nah, kita nggak perlu capek-capek kan sudah dibikinin. Boleh nggak Pak itu buat TA? Boleh. Framework-nya boleh dipakai, tapi sebutin. Motif punya orang, sebutin. Ini menggunakan apa gitu ya. Oke, sudah diblok gitu ya. Silahkan di-cut. Ctrl X saja, nah hilang. Pak, dari baris mana? Kan pusing lagi. Makanya sama-sama. Dari baris 1 sampai dengan baris 26. Di-cut. Terus bikin file baru. Oke, file baru seperti ini ya. Kemudian nanti dulu. Batal, Ctrl Z. Ada masalah nanti. Dari sini aja. Nanti headernya kita pakai juga untuk front end. Kalau sampai ke bodinya, sampai ke loader, bisa juga sih. Ya, tetap aja ya. Oke. Dari 1 sampai 26, bisa. Bisa dipakai tetap loadernya, nanti di front end. Maksud saya, nanti buat front end-nya kita nggak bikin header baru lagi. Ya, pakai yang ada ini aja, supaya tetap bisa digunakan. Oke, dari 1 sampai baris 26 di-cut, bikin file baru, di new saja, kosong ini ya. Terus di-paste-kan di sini. Yang ini silakan disimpan. Ctrl S. Kasih nama header. Header titik PHP. Header. Atau kasih nama apa terserah aja. Karena itu posisinya bagian atas, misalnya kasih nama Hunjun PHP. Nanti footernya karena dia di bawah, kasih nama Penda titik PHP. Terserah aja, yang penting yang dipanggil yang itu nanti. Jangan ngasih nama itu ngikut punya saya, pakai header footer, nggak akan pernah berhasil. Dah. Nah, sekarang sisanya di dashboard ini mulainya dari baris 1 lagi ya, yang aside itu.
Nah, saya baca dulu nih dari mana sampai ke mana. Oke. Oke, sekarang dari bawah. Bawahnya 376, bener nggak? 376 terus naik ya. Naik sampai ke sini, ke 338. Atau dari 338 sampai habis ke bawah. Ya, kalau nggak bisa ngikuti nggak apa-apa. Nanti filenya kan saya share lagi. Dan jangan lupa nanti laporan praktikumnya diisi. Nanti sekitar jam 7-an baru saya buka. Mutilasi. Oke, sudah ya. 338 sampai dengan terakhir ke bawah di-cut dulu. Ctrl X ya. Ctrl X, kemudian bikin file baru, new file, di-pastekan di sini. Nah, di-pastekan di file baru, disimpan. Ctrl S. Kasih nama footer. footer.php. Kalau sudah di enter. Sudah? Kembali ke dashboard. Oke, silakan diblok dari bawah sampai dengan ke 237. Tiga tiga tujuh sampai ke 237, 100 baris ya. Sudah ya. Nah, itu cara ngeblok yang salah dalam konsep. Kenapa? Karena ini adalah file dashboard yang harus dipertahankan. Sedangkan yang diblok ini adalah justru isi dari dashboardnya. Harusnya itu jangan dipilih, dipertahankan. Jadi kita milihnya dari 236 ke atas sampai habis. Ngerti nggak? Gitu. Karena kalau nggak gini di cut. Nanti harus merubah file dashboard menjadi menu.
terus file baru disimpan jadi dashboard. Bolak-balik ngerjainnya. Nah, di blok dari baris 2, 3, 6 ini ya, yang slash div terakhir, tarik ke atas sana sampai baris nomor 1. Jadi dari 1 sampai dua, 3, 6. Sudah ya, saya cut. Aduh, hilang. Ya memang. Bikin file baru, di-pastekan di sini, disimpan, Ctrl S ya, dengan nama menu.php. Menu.php. Nah, disimpan. Yang dashboard disimpan juga dulu ya. Jadi sekarang kita punya berapa file jadinya? Berapa? Ada 5 ya. Tadi ada index sama dashboard, kemudian dihasilkan lagi ada header, footer sama menu ya. Nah, halaman dashboard ini kalau diakses, ini saya refresh ya. Jadinya seperti itu. Wajib ini hukumnya, bukan sunat. Wajib. Tampilannya harus berantakan. Berhasil jadi berantakan? Bagus. Oke, selanjutnya ya. Tadi kita menerapkan yang perintah di sini tadi. Ini ya. Memanggil header, memanggil menu itu di bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya memanggil footer. Oke ya. Kita ke file dashboard. Nah, ini tampilannya nanti kita akan sama persis dengan ini ya. Jadi ini sebagai apa namanya? Template dasarnya. Nah, silakan diblok dulu semuanya, di Ctrl A saja. Trik ini berlakunya di Notepad++. Kalau di Visual Studio Code saya nggak tahu ya. Itu kan ada jarak 2 tab itu, ke div yang pertama ya, dan div yang terakhir. Caranya digeser dulu supaya mudah, geser ke samping kiri. Caranya dengan tekan Shift Tab seperti ini. Nah, jadi mulainya dari sini. Dari samping sisi sebelah kiri persis untuk div yang pertama. Itu supaya apa? Supaya nanti tidak terlalu jauh masuk ke dalamnya. Karena nanti kan ada, karena kita bikinnya terstruktur, jadi seperti itu, masuk ke dalam. Oke, kalau sudah dipanggil di atas ini, ya boleh seperti itu. Nah, kemudian di atasnya kita memanggil, saya pakainya include ya, include once, garis underscores. Include once ini ada 2 cara, bisa seperti ini, pakai tanda kurung, terus pakai tanda petik, lalu kasih nama yang akan dipanggil header.php. Bisa juga tanpa tanda kurung, langsung seperti ini bisa, sama aja. Tapi karena itu adalah function, maka kita pakaikan tanda kurungnya. Jadi di bagian atas itu yang dipanggil adalah header, kemudian menu. Ini di dashboard. Atasnya ya.
Masih 7 file lagi ya. Ya kan? Kalau untuk mahasiswa saja itu perlu 6 file. Sedangkan kita punya yang diotak-atik itu yang ada CRUD-nya adalah mahasiswa, dosen, nanti seminar ada 3. Berarti 3 dikali 6, 18. Belum termasuk buat loginnya segala macam. Santai aja ya, masih lama. Intinya adalah kalau tidak bisa diikuti, ya udah nanti ambil versi yang sudah jadi gitu ya. Kalau saya bikin tutorialnya ini sebentar aja, ini mutilasi ini paling setengah jam aja. Oke, ke bawahnya, ke paling bawah. Oke, ke paling bawah ya, ditambahkan kita manggil. Nah, karena ini hanya satu buah aja, satu buah file ya. Jadi saya masukkan langsung ke samping kanannya. Langsung di include once juga. Nama filenya adalah footer.php. Kemudian di sininya langsung saya tutup juga. Karena tadi ada 2 file di atas, maka itu saya enter ya. Nanti di atas itu akan ada tambahan lagi tuh, pemanggilan objek dan sebagainya. Memanggil file kelas di atas juga. Disimpan ya, kemudian tampilan yang dashboard tadi di refresh. Bisa apa? Bisa apa? Bisa tampil lagi. Tampil normal lagi ya. Oke, kalau sudah disimpan, tampilan ini di refresh yang awalnya tadi hancur-hancuran begitu, di F5 sudah kembali normal lagi. Ini baru dashboard ini. Banyak lagi. Mau nangis rasanya ini. Buka menu sekarang, agak cepat aja. Menu ya. Kita rapikan juga ke samping kiri ya. Nah, karena ini hanya aside 1. Oke, 1 kali aja. Kita sesuaikan dulu. Jadi seperti ini tampilannya ya. Ini ada dashboard. Nah, yang bagian dashboard ini nanti ngarahnya ke file dashboard kalau diklik. Nah, sementara dia ngarahnya bukan ke situ. Ini kalau diklik not found. Kita perbaiki dulu ya. Silakan dilihat baris berapa dia. Dashboard. Ini di baris 28. Baris 28 ini ada rep ya, ada tanda petik seperti ini ya. Ini silahkan diganti. Baris 28 repnya adalah dashboard titik php. Dashboard titik php. Jangan dihapus semuanya lagi. Mengganti yang di dalam repnya aja. Sudah ya. Baris 28. Baris 41 ini dibiarkan. Ini ada repnya di sini tanda pagar. Biarkan aja karena ini adalah menampilkan ini tulisan data referensi. Jadi ini nggak bisa diklik ya, biarkan aja. Nah, kemudian baris 47. 47 nih yang kedua apa isinya?
Prodi ya. Prodi ya. Ya, Prodi. Oke, baris 47 ini di blok kita kasih nama di sini prodi titik php. Setelah ini kita akan buat filenya untuk semua menu yang itu ya. Prodi php di dalam wrap-nya ya untuk baris 47. Habis prodi apa itu? Waktu. Setelah prodi, baris 57, waktu PHP. Sesuaikan sama yang di sini. Nah, waktu nggak ada. Sini pakainya pukul. Memang di sini teksnya waktu ya, tapi nama tabel kita pukul ya. Nah, kita sesuaikan itu aja. Jadi pukul. Yang waktu ini diganti jadi pukul. Setelah itu ada tempat. Tempat di baris 68. Wrap-nya jadi tempat titik PHP. Lanjut. 68 tadi tempat PHP, kemudian baris 79. 79 itu dosen titik PHP. Sudah ya. 92 mahasiswa titik PHP. Mahasiswa ya. Kemudian setelah itu apa di sini? Jadwal seminar. Ini seminar PHP. Baris 113. 113 harapnya seminar titik PHP. Satu tiga seminar PHP. Kemudian 130 ini pengguna PHP.
Sudah? 130 repnya pengguna PHP, kemudian 143 ini profil titik PHP. Jadi profil ini nanti menampilkan data dari si penggunanya dan juga form untuk ganti sandinya. Jadi kalau bikin ada usernya, user tuh dikasih kesempatan buat ganti sandi. Satu 143 profil PHP. Terus apa lagi nih? Terakhir logout ya. Logout ini kita pakai ini aja. 154 keluar titik PHP. Belum selesai ya, masih banyak. Nah, untuk menu samping itu habis. Ya, jadi seperti ini, saya refresh dulu tampilannya setelah di save ya. Nah, kalau saya taruh kursor seperti ini di dashboard, menu dashboard, itu di bagian bawah sana, nggak tahu di belakang kelihatan apa nggak. Ini nggak bisa ditunjuk pakai mouse ya masalahnya ya. Ini ada link di sana, itu sudah dashboard PHP. Kemudian prodi itu sudah prodi PHP kalau diarahkan gitu ya. Kemudian yang di label waktu itu pukul PHP, tempat PHP, ini dosen PHP, mahasiswa PHP, seminar PHP, pengguna PHP, profil PHP, sama keluar PHP. Sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Masih banyak ini. Ini baru di sidebar-nya. Sekarang ke atas, menu atas. Apakah sesulit itu bikin program? Enggak, sebetulnya lebih sulit lagi. Coba kalau saya kasih gini, pokoknya bikin menunya gini, tambah sulit kan? Ya gitu ya. Lanjut ya. Ini ada logo. Logo ini biasanya kalau diklik, di wrap ya, 175 ya. Biasanya kalau logonya diklik, kalau logo diklik biasanya larinya kemana tuh? Kalau di dashboard seperti ini. Ini logo yang ini, Logic ini. Kalau diklik biasanya larinya kemana? Utama itu yang mana? Dashboard ya. Jadi ketika kita login itu diarahkan ke dashboard dulu. Biasanya nampilkan apa nih? Ada summary lah istilahnya. Ada grafik dan sebagainya, biasanya gitu. Nah, kalau diklik yang ini, logonya ini, maka ngarahnya ke dashboard juga. Ya, maka kita ketik di sini. Ini ya, yang wrap-nya ini dashboard PHP. .175 linknya dashboard PHP. Lanjut ya. Kalau dari gambar ini ada ini lagi nih. Lihat sign it. Oke, lihat itu ada di baris ke mana dia? Ini. Baris 197. Harap. 197 ya. Harapnya ini kita kasih karena nanti akan ada ini ya. Gimana bagusnya nih? Adminnya pakai folder atau sign it tampilannya yang pakai folder? Kayaknya halaman admin ini perlu kita masukkan ke dalam folder ya. Jadi kalau index itu ketika diakses langsung halaman front end-nya dari sign it-nya.
Ya, nantilah ya. Kita ketik aja dulu di sini, lihat titik PHP. Jadi nanti file lihat itu kalau diklik, kalau ya linknya itu akan diarahkan ke file lihat, yang itu menampilkan nanti halaman front end. Nah, di sebelahnya itu ada target blank ya. Targetnya underscore blank itu menunjukkan kalau link ini diklik nanti dia akan membuka ke tab baru, bukan di tab yang ada ini, karena kita sedang admin nih prosesnya. Kalau ditutup sama yang ada, nah kita nggak bisa balik nanti kecuali kita klik tombol back. "197 lihat PHP". Selanjutnya di sini ada icon user ya, yang kalau diklik muncul 2 buah menu. Ya, ini kalau diklik muncul 2 buah menu seperti ini. Kita sesuaikan yang profil sama logout itu sesuai dengan yang tadi. Profil itu ke profil PHP ini, baris 224. Baris 224 ini profil titik PHP. Ya, 224 profil PHP, repnya, kemudian 228 repnya itu diisi dengan keluar tadi ya, untuk logoutnya keluar PHP. Sudah disimpan aja menunya. Kalau sudah, di refresh kembali tampilan dashboardnya. Lalu kalau saya taruh kursor di lihat Sainet ini, di situ sudah ke lihat PHP. Kemudian yang ini juga, kalau profil ke profil, logoutnya keluar PHP. Berapa file jadinya? 5 ya. 5 itu yang ini belum semuanya. Baru dashboard. Sisanya ini ada 7. Nah, kita mainnya di file dashboard karena tadi sudah di-include di atas dan di bawah ya, jadi lebih mudah. Tapi ada perintah di sini, sesuaikan kolom tabel data. Ubah arah linknya, arah link menu atau tombol sesuai fungsinya. Saya lihat database-nya dulu ya. Yang mana yang duluan? Pukul ya. Pukul dulu. Kalau pukul, kalau dilihat di database-nya, di strukturnya hanya ada 2. ID pukul sama pukul saja. Artinya kolomnya yang kita sediakan hanya ada 2. Dan karena ini kemarin kita set sebagai pasif, jadi tidak perlu ada tombol tambah, tidak perlu ada edit hapus. Caranya ke file dashboard. Jadi ini menu sudah nggak dipakai ya, tutup aja. Footer ditutup, header ditutup. Kita berurusan dengan file dashboard. Silakan dashboard ini di save as dulu. Di save as menjadi pukul PHP.
Nah, sekarang yang sedang dibuka adalah file pukul. Bisa nggak dalam waktu 10 menit kita selesaikan 77-nya? Cukup nggak kira-kira waktunya? Ya, overview diganti ya. Jadi sesuaikan tadi. Maksudnya apa? Maksudnya labelnya ini ya. Ini label. Tadi kan overview ya. Nah, sekarang karena pukul itu sudah ada, saya sudah save. Kalau saya klik waktu, dia sudah bisa menampilkan halaman ini pukul. Cuman datanya tinggal kita sesuaikan di dalam. Ya nggak apa-apa. Seadanya yang bisa kita selesaikan, nanti saya selesaikan sendiri. Nggak saya share. Buat nanti hari apa lagi? Selasa depan ya. Selasa depan, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu bisa saya jadikan buku ya. Lumayan. 20 poin itu angka kreditnya. Kalau duitnya nggak tahu. Kalau ada yang beli, kalau nggak ada yang beli, ya nggak ada ya. Nah, sebelumnya, mumpung saya ingat, ada info dari Pak Hafiz. Kemarin sudah saya share yang untuk PSGA ya. Pertanyaannya, kelas ini ada yang ikut daftar apa enggak? Dua. Sudah dapat ini, sertifikat. Kalau yang sudah, nggak usah lagi. Yang belum. Karena yang jaringan itu peminatnya baru sedikit. Yang di yang penyelenggaraannya kita ya. Kalau di kampus lain tuh sudah banyak. Masih bisa sampai tanggal berapa ya lupa saya, 19 Mei kalau nggak salah daftar. Karena itu nanti tetap ada tes. Ya, jadi tidak semuanya yang daftar tuh langsung diterima, enggak. Ya, ini junior graphic designer itu baru 2 orang yang daftar. Nanti di tes tuh belum tentu selesai semua. Terus yang jaringan junior network administrator tuh baru 4. Junior web developer 16. Ini paling banyak peminatnya ini. Ini paling gampang kayaknya. Resource-nya nggak perlu yang tinggi soalnya. Ya, di sini diminta bantuan kawan-kawan untuk sedikit memaksa mahasiswa. Saya online. Iya, online. Jadi tiga-tiganya itu online nanti. Bulan Juni. Enggak online. Jadi pengajarnya nanti dari kita juga, tapi dia dilaksanakan secara online. Dan itu dapat ganti kuota kalau nggak salah. Pesertanya itu. Juni ke Juli kalau nggak salah, lupa saya. Silakan dilihat nanti di digithailand.kominfo.go.id. Cari yang semi Palangkaraya, itu ada 3 kelas kita dibuka. Masing-masing kelas 25 orang. Berdasarkan hasil tes ya. Jadi semakin banyak sertifikat juga bagus. Nah, saya itu pengen sebetulnya mengasih semacam reward lah untuk setidaknya yang berhasil lolos sebagai peserta. Kalau lolos sebagai sertifikatnya kelamaan. Atau yang berhasil menyelesaikan bulan Juli habisnya, sedangkan kita UASnya sudah bulan Juni. Nggak mungkin kan? Lolos peserta ya? Boleh ya? Bulan Juni itu, pengumumannya bulan Juni. Yang bisa masuk sebagai peserta, bisa lulus, paling nggak nilainya B. Kalau A nggak mungkin lah. Kalau mau dapat A, ada usaha. Usahanya sesuai dengan prosedur kita. Peserta terbaik belum bisa itu. Jadi mereka seleksi nanti, yang daftar banyak, diseleksi yang sesuai. Namanya tes substansi kalau nggak salah namanya itu. Ya, jadi nanti setelah itu terdaftar sebagai peserta. Nah, sampai di situ saja yang saya minta. Kalau ada, nanti di antara semuanya, kan lumayan tuh buat nambahin SKPI. Iya. Karena yang dilihat nanti itu bagi kawan-kawan yang belum bekerja. Yang sudah bekerja harusnya juga tetap ada manfaat ya kan? Tetap ada ya? Kayak gitu.
Karena sertifikasinya gratis. Selesai pelatihannya juga gratis, dikasih uang pengganti, tapi nggak tahu kapan, mungkin setelah selesai acara mungkin ya. Itu durasinya sekitar 6 minggu. Ya, 6 minggu. Jadi dalam satu minggu tuh ada 2-3 kali pertemuan online. Durasinya 90 menit. Ada yang gitu, ada. Kalau kemarin yang itu malah 1 bulan yang kemarin. Jadi kejar-kejaran tuh, 1 minggu tuh 3 kali. Karena dari sana mepet waktunya juga untuk proses sertifikasi. Jadi kalau lulus pelatihan, itu punya kesempatan untuk uji kom web secara gratis. Jadi dapat ilmu dari pelatihan, dapat duit pengganti untuk kuota internetnya, kemudian dapat kesempatan untuk uji kom gratis. Kalau bayar sendiri 600.000 setahu saya, itu untuk junior. Gitu ya. Itu sekedar apa? Saya lupa tanggalnya, lihat di websitenya Digitalent di sini nih. Ya yang saya share itu ada tuh. Alamatnya di sini digitalent.kominfo.go.id. Nanti dicari yang pelatihannya yang PSGA ya, yang vokasional. Yang PSGA, tapi itu ada syarat usia ya. Usianya maksimal 29 tahun. Ada nggak yang sampai itu? Saya lebih juga. Saya 42 nih. Oke, itu alamatnya ya. digitalent.kominfo.go.id. Nanti dicari yang PSGA. Lumayan, kalau nggak bisa dapat apa? Yang paling tidak itu dapat kesempatan untuk uji kom gratis. Itu dulu. Masalah nanti dapat sertifikat atau enggak, nah nanti. Karena yang lulus pelatihannya juga dapat sertifikat. Oke, nggak selesai nih ya. Oke, sampai pukul aja sini ya. Udah tampil pukul. Sekira cukup aja dulu. Nanti saya selesaikan untuk sisanya yang ini. Ya. Jadi gini. Maksudnya? Betul. Hanya masalahnya gini. Nah, tadi kan ada halaman dashboard ya. Ada bagian header, ada bagian menu, ada bagian isinya sendiri sama footer. Kebayang kira-kira kalau halaman pukul, halaman tempat prodi, dosen, mahasiswa, pengguna seminar itu pakai cara yang sama. Berapa banyak kode yang bisa kita hapus? Ini kan ada 7 ya. Ada 7 file. 7 file ini hanya perlu pakai 1 file header, 1 file menu, 1 file footer. Dibanding diketik ulang. Tuh, 1. Masalah yang kedua adalah kalau ternyata bagian headernya ada yang berubah. Berarti berapa banyak file yang harus kita rubah? Nah, kalau dengan pakai header 1 aja, contoh nih, supaya lebih sederhana, simpel kita mikir ya. Ini, di atas ini ada Digital Signed Seminar System. Ini ada di title, di bagian file header. Kalau dengan model file yang pertama tadi, yang dashboard PHP, di copy, di paste gitu ya, semuanya tanpa kita memotong file. Ketika misalnya title ini mau dirubah menjadi aplikasi PBO misalnya, berarti ada sekian banyak file yang harus kita rubah. Nah, kalau dengan cara dipotong-potong kita cuma memanggil, saya ngubahnya di header aja. Nanti halaman ini ya, halaman dashboard, aplikasi PBO. Halaman pukul ini kalau diklik waktu aplikasi PBO juga. Kalau tadi tidak dipotong-potong, dia masih Digital Signed Seminar System. Harus dirubah juga. Tetap dia pakai itu. Maka kita perlu menggunakan yang namanya konsep reuse, bukan reinvent. Kalau reinvent itu ya diketik ulang tadi. Modelnya sama, diketik ulang. Bisa nggak cara gitu? Bisa. Tapi sangat tidak dianjurkan. Kalau ada hal-hal yang sama itu lebih baik potong aja, gunakan 1 aja.
Itu konsepnya ya. Nanti puyeng sendiri. Kalau apa? Misalnya bagian puter nih dirubah, nanti silakan dirubah ya yang ini ya. Ini copyright-nya namanya silakan dirubah dengan nama masing-masing. Tapi ingat jangan mengubah yang ini. Kalau yang modified-nya ini boleh dihapus, tapi yang ininya jangan. Yang iconic design ini bawaan dari mereka. Template ini, tolong diperhatikan ya, penggunaan template segala macam. Mereka itu mengharuskan di situ adanya kredit link. Misalnya kayak yang ini ya, terus ada lagi yang apa itu? Admin dashboard. Itu namanya macam-macam. Mereka mengharuskan kalau kita mau pakai tanpa membayar harus mencantumkan link aktif seperti itu. Jadi jangan dihapus. Kalau kita menghapus itu sama dengan kita melanggar. Ya. Melanggar hak ciptanya dia. Ada lisensi namanya GPL sama MIT yang paling umum digunakan. Jadi kita boleh pakai tapi kita mencantumkan apa yang mereka minta. Atribusi istilahnya. Sama dengan icon, tolong diperhatikan. Perhatikan banget. Menggunakan icon-icon dari plat icon dari mana-mana itu kalau kita download, perhatikan ketika download itu ada syarat. Katanya di situ atribusi. Artinya kalau kita pakai icon itu kita harus sebutkan icon itu dari mana. Jangan sampai terjadi misalnya bikin cetakan malah dituntut. Ya, dulu kejadian font. Ya, sampai 20 berapa juta. Gara-gara pakai font tanpa beli. Ya, ditanya lisensinya mana, nggak ada. Selesai, gitu ya. Oke. Jadi seperti itu, kenapa harus dipotong-potong? Itu kita menerapkan konsep yang namanya reuse. Oke, cukup dulu ya. Nanti saya selesaikan. Silahkan nanti di-download file praktikum yang terbaru. Ya, tanggalnya terbaru dilihat ya. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa laporannya saya buka dari jam 7 nanti malam.